So today's material is understanding your audience. Jadi sebelum kita berbicara, penting juga untuk kita mengetahui siapa audiens kita, gitu ya, agar kita bisa menyesuaikan. Ini dalam tahap persiapan gitu ya. Kita bisa menyiapkan materi presentasi kita, baik itu eh, secara visual, secara isi materi, substansinya, kontennya gitu ya, ataupun cara penyampaiannya agar sesuai dengan audiens kita. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah consider a range of audience perspective on a presentation. Jadi kita pentingnya mengetahui seberapa jauh atau seberapa banyak atau seperti apa audiens kita itu agar kita bisa tadi menyesuaikan gitu ya, karena dalam satu audiens walaupun dalam satu kategori yang sama ini tetap tidak bisa kita tidak bisa kita pukul rata gitu. Pasti mereka punya pengetahuan, preferensi, latar belakang yang berbeda-beda walaupun mungkin dari bidang yang sama. Dan juga pastinya ketika mengikuti sebuah presentasi, berada di sebuah presentasi, mereka juga punya tujuan yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang kalau di kelas mungkin untuk dapat nilai gitu ya, kalau di yang berbayar di luar ya untuk mendapat ilmu, untuk misalkan ikut workshop agar bisa buka usaha dan sebagainya gitu. Jadi tujuan ini juga penting untuk kita menyesuaikan presentasi kita seperti apa. Kemudian understand how the audience influences your presentation. Jadi memang kita tidak bisa egois gitu ya, menyiapkan materi seperti ini gitu ya, kemudian kita tidak mengindahkan atau tidak memperhatikan, we don't take audience as a part of consideration into uh, preparing our presentation. Itu juga tidak bagus gitu ya. Jadi kita tetap harus memperhatikan gitu ya bagaimana presentasi kita ini menyesuaikan presentasi kita agar bisa mudah diterima oleh audiensnya gitu ya, yang itu dengan mengetahui tadi latar belakangnya gitu ya, demografi itu apakah laki-laki atau perempuan, dari status pendidikan seperti apa, mereka berasal dari banyaklah agama, misalkan pekerjaan, bidang dan sebagainya. Itu juga artinya akan mempengaruhi kita mempersiapkan presentasi kita, tapi juga maksudnya tidak 100% juga kita harus menyesuaikan gitu ya. Kita juga bisa menyisipkan kekhasan kita gitu. Jadi we have to be balanced in preparing our presentation to cater to the audience, but also to show ourselves as the presenter. Jadi kita harus seimbang gitu ya dalam menyesuaikan presentasi kita dengan audiensnya, tetapi juga tetap membawa ciri khas kita sendiri sebagai seorang presenter. Kemudian yang ketiga, tujuan bab ini adalah develop a presentation that meets the needs of the audience. Jadi kita tetap harus menyesuaikan presentasi kita dengan kebutuhan agar memenuhi kebutuhan audiens, terutama ketika presentasi kita berada gitu ya, itu berbayar. Tentu saja ini harus sangat sesuai gitu ya, karena uh, the audience, they put their own money into being in the room for our presentation, so they have to get something in return gitu ya. Jadi harus worth it apa yang si audiens keluarkan berupa materi gitu ya, selain juga waktu, tenaga dan sebagainya, harus sesuai dengan yang mereka dapatkan dari presentasi yang kita sampaikan gitu. Makanya jangan jangan semena-mena, jangan seenaknya gitu ya. Nanti itu kalau orang Islam zolim gitu ya. Jadi tidak memberikan hak dari audiens yang seharusnya mereka dapatkan. Oke, kita lanjut ke poin-poin untuk materi hari ini. Yang pertama, features to consider about the audience. Hal-hal yang perlu kita perhatikan tentang audiens gitu ya. Yang pertama, size of the audience, seberapa besar audiensnya, berapa banyak berapa banyak peserta misalkan atau audiens yang akan mengikuti presentasi kita. Ini tentu saja jadi perlu penyesuaian dengan gaya presentasi kita. Kalau ruangannya besar, audiensnya banyak, kita harus menyesuaikan proyeksi suara kita harus seberapa besar gitu ya. Kalau misalkan secara teknik audionya, mikrofon, speaker dan sebagainya tidak mendukung, so kita harus cari cara lain yang sesuai dengan kebutuhan audiens yang
ruangannya besar tadi gitu ya. I just watch the Eras Tour ya. Saya baru nonton turnya Taylor Swift ya. Itu di Eras Tour judulnya. Dia kan penontonnya banyak sekali, tapi selama dia ngobrol dengan audiens yang kan ngomongnya di antara lagu dia ada ngomong. Kemudian ketika nyanyi juga dia jarang sekali teriak. Jadi ketika menyapa biasanya kan kalau artis gitu ya atau penyanyi biasanya halo Majalengka misalkan. Jadi nadanya meninggi eh, atau misalkan What's up New York gitu ya. Jadi teriak gitu tapi dia enggak sama sekali loh. Dia tetap ngomong seperti volume biasa gitu ya. Seperti orang ngobrol biasa gitu. Kenapa dia melakukan itu gitu ya selain untuk menjaga stamina dan sebagainya karena konsernya panjang ya 3,5 jam gitu. Tetapi juga di sisi lain adalah dia tahu audio yang dia dan timnya sudah siapkan itu bagus. Jadi walaupun tanpa berteriak gitu ya, suara dia bisa menjangkau seluruh stadion. Itu berapa tingkat gitu kan, berapa ribu penonton dalam satu stadion. Kalau di luar negeri itu cukup cukup ketat ya. eh, apa namanya kualifikasi untuk kita menamai suatu tempat itu stadium, arena dan sebagainya itu cukup ketat gitu. Jadi ada kualifikasi tertentu. Harus ada berapa pintu masuk, harus berapa seater dan sebagainya gitu ya. Kalau di sini kan enggak ya. Eh, kita bisa nyebut-nyebut seenaknya gitu. Bangunan apa kita sebut stadion gitu. Tabungan apa ya gitulah. Tapi kalau di sana kan tidak gitu. Jadi jumlah penonton yang ada dalam stadion tersebut bisa kita eh, perkirakan gitu. Berapa luasnya, berapa banyaknya dan sebagainya. Dan ini tentu saja tadi gitu ya. Jadi ketika kita tahu kualitas teknik yang kita miliki saat kita presentasi gitu, kita bisa uh, menyesuaikan keadaan teknis itu dengan tadi energi dan gaya penyampaian yang kita lakukan. Makanya ini salah satu hal yang penting adalah GR gitu ya. Grand rehearsal atau dalam bahasa Indonesia gladi resik untuk tadi menentukan seberapa jauh tadi proyeksi suara dan sebagainya gitu ya. Tapi yang tadi balik lagi gitu ya contohnya composition of the audience. Ini penontonnya kebanyakan dari apa gitu. Nah, ini banyak banyak unsurnya secara budaya, secara sosial gitu. Umur, latar belakang dan sebagainya ini namanya demografi gitu ya. Perlu kita sesuaikan dengan isi materi presentasi kita. Kalau misalkan saya itu nggak akan mau kalau diminta berbicara di Gunung Kidul misalkan, di pedesaan di Gunung Kidul. Kenapa? Bukannya saya sombong, bukannya saya uh, sok belagu gitu ya. Tapi kenapa? Karena kalau orang-orang di sana kemungkinan yang bisa berbahasa Indonesia sangat sedikit. Sehingga presenter tuh harusnya ngomongnya bahasa Jawa. Sedangkan saya tidak bisa berbahasa Jawa gitu. Jadi kita harus tahu hal seperti itu gitu ya. Jangan karena duitnya banyak nih, terima-terima aja deh. Urusan audiens yang ngerti apa enggak gimana nanti. Nah, itu tidak bagus, tidak boleh gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Gitu. Misalkan, oh ini ada kita diminta berbicara penyuluhan sampah misalkan, atau penyuluhan KB keluarga berencana di perumahan atau di pedesaan gitu ya tidak masalah. Tapi dari tema tersebut, topik tersebut bisa kita kerucutkan bahwa oh ini yang nantinya audiensnya kebanyakan akan ibu-ibu. Jadi nanti kita sesuaikan materi presentasi kita dengan audiens tersebut gitu. Oh nanti banyak bercandanya. Oh nanti bercandanya seperti ini kan berbeda ya bercanda untuk ibu-ibu dengan dead jokes misalkan. Misalkan kalau bercanda bapak-bapak suka agak-agak saru ya, agak-agak porno gitu komedinya. Nah ini harus kita sesuaikan. Kalau kita pakai jokes yang kita gunakan untuk audiensnya bapak-bapak ketika digunakan di perempuan bisa jadi mereka tersinggung dan sebagainya gitu. Jadi tadi penyesuaian itu penting. Terus juga umur. Kalau kita ngomong di depan anak-anak TK, SD dengan kita ngomong di perkuliahan, di masyarakat kan tentu saja berbeda. Kosakatanya harus dibuat sesederhana mungkin gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan istilah yang sophisticated, yang mutakhir gitu ya karena mereka belum mengerti itu.
Jadi kita tadi pentingnya tahu siapa audiens kita agar kita bisa menyesuaikan isi presentasi kita dengan audiensnya. Kemudian reasons and purpose for being there. Jadi biasanya juga ketika akan ada seminar, terutama conference, workshop, latihan dan sebagainya, dalam pendaftaran itu juga biasanya disertakan seperti angket gitu ya untuk mengetahui alasan dan tujuan audiens mendaftar atau akan hadir di presentasi kita itu apa. Ini juga jadi salah satu cara gitu ya untuk mengetahui hal tersebut. Jadi kita bisa kirim angket. Kenapa? Agar kita tadi bisa menyesuaikan isi presentasi kita dengan alasan dan tujuan audiens itu hadir ke presentasi kita. Jadi ini penting juga gitu ya untuk tadi melakukan hal-hal tersebut. Agar kita tahu tujuannya apa sih? Oh, karena dia datang misalkan kita berbicara jadi pembicara di seminar tentang entrepreneurship, kewirausahaan. Berarti nanti salah satu tujuannya untuk apa sih? Misalkan untuk agar mereka juga bisa buka usaha, berwirausaha juga. Misalkan berarti kita nanti penyesuaian step by step atau hal-hal yang perlu diperhatikan seperti modal, pembukuan dan sebagainya gitu ya. Jadi kita agar tadi balik lagi tahu apa yang perlu kita persiapkan agar tadi tidak salah sasaran gitu ya. Karena kalau tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan dengan apa yang diharapkan audiens ya itu nggak akan masuk gitu ya, mental beda server gitu. Jadi seperti mubazir, percuma presentasi kita gitu ya. Kemudian ini beberapa sudut pandang audiens dalam presentasi kita gitu ya. Jadi sudut pandang ini tadi sebenarnya pengaruh ke alasan mereka berada di sana, apa yang tujuan yang mereka ingin dapatkan ketika berada di presentasi kita dan juga termasuk di dalamnya tipe audiens gitu ya. Yang pertama ini student audience. Tentu saja ini dalam perkuliahan audiens tentu saja ingin mendapatkan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi nanti bisa berupa informasi gitu ya, informasi yang nantinya audiens harus pelajari lebih lanjut, yang nantinya menggugah rasa penasaran, menggugah rasa keingintahuan dari mahasiswa. Kemudian hal-hal yang berguna bagi mereka, misalkan ketika nanti bekerja, ketika nanti menulis skripsi, misalkan apa aja sih yang akan mereka butuhkan gitu ya. Ini yang perlu kita sampaikan. Kemudian tipe audiens yang kedua adalah tutor audiens. Ini biasanya yang step by step, yang langkah per langkah gitu. Harus apa dulu, habis ini ngapain, habis itu ngapain. Kemudian misalkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, hal-hal yang wajib ada. Misalkan tadi dalam persiapan pembukaan, membangun usaha misalkan. Oh, tidak boleh mencampur modal dengan pendapatan misalkan. Oh, nanti buku pencatatan pendapatannya, pengeluarannya harus seperti apa. Oh, dalam menentukan harga jual, kita harus menentukan BEP. Nanti ROI-nya dari modal yang kita keluarkan akan dalam waktu berapa lama dia bisa balik modal. Misalkan return of investment-nya dalam berapa waktu gitu akan tercapai. Ini biasanya kalau tutor audience mau hal-hal yang apa ya, yang ya audiens, student audience juga pastinya ingin yang berguna ya. Tapi kalau tutor audience itu lebih yang applicable. Seperti misalkan kita nonton acara masak. Bahan-bahan ini kita cuci, kita potong, bla 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 gitu. Kemudian panaskan minyak, masukkan apa segala macam. Jadi lebih ke step by step seperti procedure kalau dalam teks jenis teks bahasa di dalam bahasa Inggris gitu ya ada teks procedure. Seperti kalau ini banyak yang anak kos, kalau masak mie kan di belakangnya ada cara masak mie. Nah, biasanya seperti itu yang ingin atau dibutuhkan oleh audiens. Kemudian employer audience ini berarti kita presentasi di hadapan orang yang mempekerjakan kita, gitu ya. Jadi di depan atasan, di depan bos. Gitu ya. Jadi ini juga nanti berbeda lagi cara presentasinya. Gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan gaya yang menggurui. Kalau orang Sunda tuh biasanya suka ngomong, yeh, yeh.
nih kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu biasanya tanda-tanda bahwa apa yang akan disampaikan itu sesuatu yang menggurui. Ini tidak bisa. Kalau tadi untuk student audience, dosen menggurui atau guru menggurui siswanya itu boleh gitu ya, karena memang secara strata gitu ya, secara degree itu apa? Title gitu ya, gelar memang lebih mumpuni. Secara umur biasanya lebih tua, walaupun saya tidak lebih tua dari kalian ya. Nggak mungkin, tapi iya. Tapi secara muka enggak kan? Nah, balik lagi, tapi kalau sebagai audiens nya itu mahasiswa ataupun tadi tutor gitu ya, biasanya kalau tutor tuh mainnya di pengalaman. Mungkin secara umur si tutor ini lebih muda daripada yang dia tutorin, tapi pengalamannya lebih banyak. Kesuksesannya jauh lebih tinggi gitu ya. Jam terbangnya lebih banyak. Itu bisa juga menggurui gitu. Tapi kalau audiens kita adalah employer yang meng-hire kita, atasan bos kita, atau yang kasih modal gitu ya, kalau kita sedang presentasi di hadapan seperti venture capitalist dan sebagainya, penanam modal, investor gitu ya, tidak bisa menggunakan sesuatu yang menggurui gitu. Jadi kita harus menggunakan sesuatu yang menggugah. My professor is a headhunter. She's a trainer for public speaking figures gitu ya. Jadi beliau tuh melatih banyak kepala-kepala apa gitu ya, perusahaan dan sebagainya, juga banyak melatih public speaking bagi tokoh-tokoh terkenal yang kita ketahui. Beliau pernah mengatakan ketika kita berbicara ke orang yang lebih tinggi, lebih senior lah, lebih duitnya lebih banyak gitu ya, atau tadi seperti pangkatnya di atas kita, kedudukannya gitu ya. Ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan ide, buatlah seolah-olah ide itu juga ada kaitannya dengan dia. Buatlah seolah-olah apa yang kita sampaikan itu juga ada kaitannya dengan dia. Ada hubungannya dengan dia. Jadi misalkan waktu itu saya sedang curhat gitu ya, kenapa program studi bahasa Inggris mahasiswanya sedikit. Kemudian ini selalu apa ya, para dosen di program studinya tuh seperti jadi samsak tinju gitu ya. Jadi selalu disalahkan gitu kenapa. Nah, ini beliau memberi tips, coba ketika rapat dengan orang yayasan lah, orang atas rektorat, dekanat dan sebagainya, coba buat permasalahan ini bukan hanya permasalahan dari lingkup kita saja, tetapi juga mencakup mereka. Misalkan lontarkan pertanyaan seperti, iya ya, misalkan ketika ini dipresentasikan gitu, ini mahasiswa sastra Inggris sedikit, gitu, bla 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 gitu. Kemudian ketika kita diminta merespon, sampaikanlah, bisa dimulai statement kita dengan pertanyaan seperti ini. Iya ya, kenapa ya mahasiswa sastra Inggris sedikit ya? Apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang harus kita benahi? Nah, di situ dikatakan kita. Jadi it's not me versus you, saya lawan kamu gitu ya, tetapi this is our problem together. Ini masalah bersama loh, yang solusinya, yang tindak lanjutnya, pelaksanaan solusi tersebut bukan hanya melibatkan saya. Yang kesuksesannya dari solusi tersebut, kemanjuran dari pengaplikasian solusi tersebut bukan hanya kamu yang menilai saya loh, tapi ini kita bersama gitu. Kita melakukan bersama, nanti kita evaluasi bersama gitu. Jadi itu yang penting. Juga ketika kita memberi saran, memberi masukan, menyampaikan ide, juga kita bisa menggunakan bentuk statement, bentuk question, bentuk pertanyaan daripada bentuk pernyataan. Jadi seolah-olah tadi si orang yang kita beri ide ini juga merasa ide itu bagian dari dia juga. Misalkan gitu, bagaimana, misalkan kita diminta memberi pendapat untuk, misalkan ini hal-hal yang simpel ya, untuk kunjungan industri tahun ini kita harus kemana ya? Nah, kalau kita menyampaikan ke Bali, misalkan ke Lombok, itu berarti idenya pernyataan, itu berupa pernyataan, idenya dari kita. Orang yang kita sampaikan ini bisa jadi kontradiktif, artinya mereka merasa bukan bagian dari ide itu, gitu ya, tidak dibuat seolah-olah mereka itu, seakan-akan mereka itu bagian dari ide itu.
yang nantinya kecenderungan responnya adalah sesuatu yang mereka akan mencari-cari sesuatu yang bisa meruntuhkan, menggagalkan ide tersebut, sesuatu yang atau kekurangan dari ide tersebut. Gitu. Jadi daripada bentuk statement atau pernyataan seperti itu, kita bisa lontarkan dalam bentuk pertanyaan. Misalkan, gimana kalau ke Bali? Gimana kalau ke Lombok? Gitu ya. Nah, itu bisa seolah-olah ide tersebut juga bagian dari orang yang kita sampaikan, gitu. Bukan hanya kita yang menyampaikan. Jadi nanti biasanya mereka juga akan melihat lebih objektif gitu ya. Kalau ke Bali, keuntungannya apa, kekurangannya apa, dan sebagainya. Jadi ini membuat kita tidak berada posisi me versus you, tapi this is our discussion. You are a part. Jadi si bos tadi itu a part of this discussion too, gitu. Bukan hanya sebagai evaluator, asesor, dan sebagainya gitu. Okay, that's all our presentation today. Is there any question? Oke, kalau belum ada pertanyaan, when a question come up in your head, ketika nanti muncul pertanyaan di benak teman-teman, you can always ask me. You can ask me through personal WhatsApp, or we can discuss in the group WhatsApp. Okay, thank you so much everyone for joining. I will see you next week. Bye bye everyone.